Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pejalan. Jadi kali ini gue lagi di Museum Pusaka Nias dan kebetulan gue dapat rekomendasi, katanya ini satu-satunya museum yang ada di Pulau Nias dan banyak banget di sini. Itu ternyata tidak hanya museum benda mati ya, tapi dikatakan juga museum hidup. Museum hidup itu seperti mungkin ada beberapa hewan-hewan yang disimpan di sini, dirawat di sini agar tetap bisa lestari. Oke, kalau gitu sobat pejalan, ikuti terus perjalanan gua. Oke sobat pejalan, di gua udah dalam museumnya. Oke, selamat siang Pak. Oke sobat pejalan, jadi gua udah ketemu sama petugas di Museum Pusaka Nias ini ya. Oke, jadi gue mau kenalan dulu nih siapa namanya biar teman-teman juga nggak penasaran. Oke, ini abang siapa namanya bang? Kenalkan, nama saya Filemon Hulu. Dan setiap hari kita bertugas di sini untuk menerima tamu dan memperkenalkan keagungan masa lalu di Pulau Nias. Masa lalu di Pulau Nias, sejarah lah ya. Iya, sejarah. Sejarah yang ditinggalkan dan di sini diabadikan untuk dilestarikan, dikenalkan kepada masyarakat luas. Betul. Wah, nah tentunya buat sobat pejalan, kita lihat nih di sini tuh apa aja, karena gue lihat juga benda-bendanya banyak banget, keren banget nih. Nanti mungkin Pak Filemon dulu bisa mengajak gue buat keliling dan menceritakan apa aja sih di sini. Ya, boleh. Ya. Oke, kalau gitu sobat pejalan, kita lihat dulu di sini. Kita saksikan, ya. Oke bang. Jadi sekarang kita berada di ruang pameran pertama. Topiknya yaitu tentang keagungan masa lalu. Topi ya? Ya, topiknya tentang keagungan masa lalu. Jadi di sini kita bisa melihat perhiasan bangsawan perempuan. Bangsawan perempuan. Ya, bangsawan. Oh, jadi ini tuh perhiasan untuk perempuan. Iya. Dan bangsawan ya? Ya, bangsawan. Ada mahkota emasnya, kalung emas, anting-anting emas, gelang, ya. Kemudian ada hairnet atau sanggul, kemudian ada sisir emas. Kadang juga dijadikan sebagai tusuk konde. Ya. Yang sisir ini? Iya. Oh. Kemudian di sini ada gelang kaki. Gelang kaki ini dari besi ya? Katanya dulu dari emas, tapi emas yang 16 karat ya. 16 karat. Oh, okay. Kita lihat lagi nih sobat pejalan yang berikutnya. Sekarang ini di sini ada perhiasan bangsawan laki-laki. Kalau yang tadi perempuan, ini laki-laki ya. Itu ada mahkota emas ya. Kemudian ada kumis emas. Ada gelang tangan. Kemudian ada gelang kaki ya. Kemudian ada kalung. Ada kalung. Ya, kalungnya namanya dalam bahasa Nias itu Ayani Fatali ya. Aku pakai itu kemarin tuh. Tapi bentuknya kayak gitu, kayu aja, Bang. Mungkin itu yang bentuknya dari tempurung kelapa. Dari tempurung kelapa. Nah, sebelah sana nanti bisa ada ya, ada juga di sana ya. Oke. Nah, jadi ini nanti untuk perempuan juga. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki ya. Ini untuk laki-laki. Oke, nanti kita lihat gambarnya kayak gimana. Nah, terus kalau untuk ini untuk perhiasan pengantin perempuan. Pantas agak mewah, beda soalnya Bang ya. Iya. Dia banyak warna dan agak menarik kan. Ini untuk pengantin berarti. Pengantin perempuan. Dan ini ceritanya udah pernah dibawa ke Jerman. Semuanya ini. Iya, satu vitrin ini ya. Untuk apa dibawa ke Jerman? Jadi dulu kan banyak para misionaris dari luar, dan mereka mungkin itu ada yang sengaja mengoleksikannya, ada juga yang membeli. Tapi setelah ditahunya ada museum di sini, kebetulan pendiri museum kita juga dari Jerman. juga. Jadi melakukan negosiasi dan dititipkan di sini. Dititipkan di sini ya pada akhirnya ya. Wah, mantap banget. Memang ini tuh harus tetap ada di sini. Nggak boleh sampai hilang. Ini baju perang dari kulit buaya. Niasnya Ereba buaya, dan ini salah satunya di Pulau Nias, Bang. Ini asli dari kulit buaya berarti ya? Dari kulit buaya. Gila, gede banget ini baju dari kulit buaya. Ini dari kulit semut aja bingung. Kemudian ada pedang di bawahnya, ini ada pedangnya ya. Di sarung pedangnya ada gigi-gigi binatang buas. Itu sebagai betul gigi babi hutan, gigi ikan hiu. Itu fungsinya sebagai magic ya. Ini untuk apa? Itu juga gigi ikan hiu. Gigi ikan hiu juga? Nah, itu biasanya dilengketkan di sarung pedang. Kemarin pantas ya.
Aku sempat lihat bang. Jadi pas aku pakai pedang itu ada buntelan-buntelan gitu. Ternyata aslinya itu seperti ini ya. Iya. Oh, jadi Nah, mungkin sekarang ada yang itulah artinya bereplika ya. itu dari kayu ya. Kalau ini yang panjang ini pedang ya? Ini pedang tapi ini pengaruh dari Portugis ya. Pengaruh dari Portugis. Pengaruh dari Portugis. Oke, kita lihat yang berikutnya nih. Kayaknya agak menarik lagi nih bang ya. Iya. Wah, kalau ini sama kayak di depan nih bang. Iya betul, ini miniatur Ramadanya bang. Kalau mau lihat secara spesifik dan detailnya bisa datang ke sini dan melihat bagaimana. Kalau di Bagaimana luar dalamnya mungkin ya? itu besar ya. Besar. Kita nggak bisa melihat bagaimana dari atas. Dan Tapi- ini sengaja tidak dipasang atapnya biar bisa Kita langsung lihat ke dalamnya ya? detailnya, betul. Dan apa semua isinya itu rumah ini tuh sama bang? Secara umum di Nias ada dua tipe rumah adat itu. Ada yang bentuk oval itu dari Gunung Stoli, utara, barat dan kota Gunung Stoli. Kalau bentuk persegi itu dari Nias Selatan. Dari Nias Selatan. Kalau yang bentuknya persegi. Iya. Dan keunikan rumah ini dibangun dari kayu-kayu keras tanpa paku dan tahan gempa. Aku sempat dengar itu. Jadi ini tuh dibuat tanpa menggunakan paku dari tali-tali yang dia juga tumbuh dari pohon dan mereka mengikatkannya menggunakan itu ya tali-tali. Betul, ini ada tali kemudian tanpa paku. Mereka Kalau- namanya pasak ya. Pasak ya. Oke, jadi kalau berarti ini tuh dalamnya tuh memang bener-bener dia kosong gini aja bang ya? Kosong karena dia lebih penggunaannya apa namanya nih bang tepat? Omohada kalau nama Hah? rumah ini Omohada. namanya. Omohada. Iya, rumah. Kalau misalkan untuk yang kotak itu sama? Itu sama juga rumah adat itu Rumah adat dari yang dari Nias Selatan ya, seperti persegi ya. Oke, kalau gitu kita mau lihat lagi nih yang berikutnya seperti apa. Oke, yuk kita lihat yang berikutnya. Kayak gimana? Wah, bang ini apa bang? Kayak karpet ini bang. Iya, seperti karpet. Tapi ini sebenarnya the biggest bola nafo. Ini bola nafo itu bahasa Nias. Itu tempat sirih terbesar dan ini udah jadi rekor muri. Oh, ini berarti udah masuk rekor muri terbesar ini. Rekor muri. Pegang bang. Megang Tapi yang sudah sebenarnya rekor muri gitu. Bisa dipegang karena kan udah dikasih. Dan ini bentuknya dari kayu juga ya? Ini Bukan dari kayu. jenis yang pandan. Dan ini biasa digunakan untuk apa bang? Ini hanya model terbesarnya. Kalau aslinya itu tempat sirih yang kecil dan biasanya untuk menyuguhkan sirih. Nah ini bang, lanjut nih ada yang unik-unik nih bang. Pohon tapi isinya gendang semua ini. Orang kan ada pohon uang, pohon isi daun, ini pohonnya isi gendang. Jadi unik banget ini. Hanya desainnya aja bang. Oh di sini aja seperti ini ya. Menampilkan alat musik tradisionalnya. Jadi ini biasanya digunakan kalau ada pesta adat, pesta pernikahan, ya. Gong, ada tambur, ada cana. Jadi ini khusus ya. Karena aku sempat dengar bang, katanya ada cerita itu ada satu kendang yang bisa digunakan untuk pesta. Nah, tapi yang bisa menggunakan untuk pesta ini dia adalah keturunan dari bangsawan. Baru bisa menggunakan, dia gendangnya agak gede. Nah, itu ada nggak bang di sini? Tapi itu biasanya kalau untuk ritual nanti bisa kita saksikan. Ada juga di sini, Bang, ya? panjang. Panjang Karena banget ini ya? cuma dua ya. Iya, Satu di bawah Matawo dan satu yang di sini ya. Oh, ada juga berarti ya? iya. Nah, kalau ini bang, ini ada kayak cita nih bang. Dengan warna ikonik dari Nias ya. Aku lihat sih warna Dulu kalau pembahasan peraturan adat ini didukung bahwa penghuni kampung sambil melakukan syarat permohonan supaya dosa-dosa dan kesalahan di kampung itu terhapuskan. Yang mana ini pasti nanti dibuang di air terjun dan mereka percaya itu dosa dan kesalahan di kampung itu akan terhapuskan. Oh, Jadi itu dibuangnya juga- ke air terjun? Iya. Bukan ke laut? Bukan. Kalau aslinya itu sudah nggak ada lagi itu dibuang. Sudah Cuman nggak ada kali buang ya? Ini iya, dibuang. ini dulu digunakan Dibuang. pada saat pertunjukan Oh. atraksi budaya makanya masih ada Masih ada di sini ya. Wah, keren juga ini masih ada yang kayak gini. Kayak apa ya? Kalau aku lihat ini kepalanya ini kayak barongsai. Wah. Wah, ini ada yang penasaran lagi bang nih. Aku penasaran sama benda di belakang bang. Yang itu ada iki, ya, iki lauya atau melati. Dan ini termasuk alat senjata juga untuk para kaum bangsawan. Oh, bangsawan yang menggunakan ini. Berarti kalau prajurit biasa tidak menggunakan ini. Itu ada juga loh. Ada juga.
Dan ini pembedanya sama Kris, kalau Kris kan lengkung, kalau ini datar sama melengkung gitu aja ya. Iya Bang. Ada beberapa pengaruh dari luar juga sih. Nah, mungkin aku nih penasaran ini yang nih. Ini boleh juga pedangnya nih. Bang, ya tolegu. Tolegu. Ya, tolegu namanya tolegu. Dan di sarung pedangnya seperti yang tadi dilengkapkan gigi-gigi binatang buas, fungsinya sebagai jimat ya. Sebagai jimat dapat untuk Berarti mereka ini pernah berburu menggunakan pedang mereka ini ya? Yang giginya dipajangkan di sini, apa enggak? tidak harus juga dengan Tidak pedang harus ini juga. juga. Itu ada juga tombak, ada alat juga khususnya. Termasuk ini unik nih Bang, ada kayak boneka gini. Boneka Cina. Jadi itu apa? latar belakangnya itu Bang. Katanya dulu kalau ada benda aneh yang baru mereka lihat dan mereka percaya ada unsur magicnya, yang mereka letakkan di situ. Jadi mungkin baru mereka lihat itu boneka Cina dan ada seperti mereka percaya ada unsur magicnya. Dan mereka letakkan di situ. Pasti akan diletakkan di sini. Padahal sebenarnya boneka itu asalnya dari mana kita nggak tahu gitu ya. Ini juga tutup botol sebenarnya. Kemudian itu ada batu kerang. Nah, jadi mungkin itulah karena mereka percaya ada unsur seperti ada orang ya, jadi mereka pasang di situ ya. Karena mungkin satu keunikan lah kalau kita melihat gitu kan, beda dari yang lain ini gitu. Ini juga bagus banget itu, keren banget bonekanya. Ini nih, ini yang kotak ya. Balai pertemuan. Jadi untuk berkegiatan pertemuan, Ada pembicaraan adat. Jadi hasilnya itu di bawah mata luo. Kalau sudah masuk abang itu di rumah ada paling besar. Jadi di depannya ada lompa batu dan di sebelahnya ini ada balai pertemuannya. Aku kemarin lihat kayak gini rumah raja. Oh ya, yang Tapi besar itu. yang besar itu, tapi bentuknya dia agak mungkin agak beda dikit ya. Gitu ya. Nah itu dia Bang. Ini betul. Nah, ini dia. Itu gede banget, Bang. Nah, dalamnya kayak gini. Ini tuh, Dan ini juga dibangun apa-apa. buatan miniatur ini termasuk pembuatan miniaturnya pun pakai buatan paku juga. Jadi dia pun mungkin ada satu dua ya dipanggil, tapi pada aslinya iya aslinya juga dan ini ya barangnya itu tanpa paku ya, tanpa paku. Mereka pakai pasak ya, pakai kayu-kayu juga ya, unik Iya. juga. Nah ini sampai atas sana itu nggak ada bangunan lagi Bang? Biasanya hanya satu lantai yang di bawah ini aja. Kalau di atas itu hanya hanya untuk penting aja ya, karena supaya udara dingin gitu ya. Nah jadi teman-teman pejalan, sobat pejalan semuanya, jadi kemarin tuh gue kesini nih rumah raja di Bowo Mataluwo itu kurang lebih ya seperti ini miniaturnya, dan gue nggak nyangka ada miniaturnya gitu. Terus juga ini ada yang unik juga, itu yang gedang di atas Bang. itu yang di dalam tuh. Iya. Bisa juga kita lihat di sini ada ke aslinya ya. Oh ini aslinya. Nah, ini Sobat pejalan, ini ada yang aslinya nih. jadi itu Paburana. Jadi ini ada alat musik religi kita meninggal bangsawan atau Mau pesta. ini khusus untuk penyembahan untuk religi Bang. Jadi ketika meninggal bangsawan atau melakukan penyembahan itu, jadi mereka membunyikan ini. Membunyikannya itu dengan nada. Mungkin dong 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 gitu, atau hanya sekali pukul? Itu berdasarkan permohonan. Biasanya itu diiringi dengan ada yang namanya hukum. Hukum itu seperti sayur permohonan. Saya permohonan. Keren banget sobat pejalan. Jadi di museum ini tuh bener-bener apa ya? Inilah budaya kita, inilah sejarah Indonesia. Semua masih ada di sini dan masih banyak lagi. Ini Bang, gue penasaran nih Bang, yang di depan. Ada alat senjata juga. Ini Senjata, kalau ya. dulu kan sering terjadi perang antar desa. Jadi ada istilah dulu juga berburu kepala manusia. Bukan untuk memburu hewan ya? Ada juga untuk berburu Hewan. binatang buas. Iya. Tapi kebanyakannya biasanya itu digunakan untuk perang manusia atau perang. Nah, terus berarti yang menggunakan ini itu hanya mereka prajurit, Para prajurit dulu biasanya. untuk berperang menggunakan ini. Dulu ngeri banget. Jadi beruntunglah kita di era Dan sekarang biasanya- nggak ada lagi. Sebelum pergi berperang itu, apalagi kalau di selatan, itu ada
namanya lompat batu. Biasanya itu sebelum mengikuti medan perang, dia harus Bisa melompati batu itu. Ya, ini mungkin bisa kita lihat. Oh, ini nggak kelihatan ya? Oh, ada juga ternyata. Sobat pejalan, ini miniatur lompat batu. Jadi semangat lah kayak kemarin gue waktu sana. Ini kayak gini juga nih. Cuman gue nggak bisa loncat. Naik motor aja repot. Nah, terus ini nih bang. Namanya adu siraholo. Jadi patung ini biasanya digunakan oleh para pemburu kepala manusia. Dan ini biasanya diletakkan di depan rumah. Sebelum pergi berburu, dia berdoa supaya mendapatkan berkat dan mudah mendapatkan kepala. Kemudian setelah pulang dari berburu, dia berdoa supaya dosa dan kesalahannya itu dihapuskan. Artinya ini diletakkan di depan rumah. Sebelum dia masuk, dia melakukan itu. Artinya biar dosanya diampuni dan jangan kena dengan keluarganya dosanya. Oke, jadi buat sobat pejalan ini tuh aku kira cuma pajangan biasa, ternyata gue kaget ada sejarahnya ternyata. Dan jangan gagal fokus ya, gue sempat gagal fokus kayak gini. Jadi selain itu ini juga perlu saya jelaskan biar jangan salah paham. Iya, jangan salah paham. Jadi rata-rata itu patung kita di Pulau Nias itu, apalagi yang untuk laki-laki, selalu itu jenis kelaminnya itu selereksi. Kenapa? Itu pertanda menandakan kejantanan dan kesuburan. Itu ini berarti menandakan laki-laki ya. Ya, laki-laki. Oh, gitu. Nah, ini juga sama. Sama ini patung Siraholo namanya. Nah, ini patungnya kalau ini lengkap sama kaki bang ya, tanpa tangan. Gitu. Artinya sama juga seperti yang sebelah. Sama juga. Nah, oke, sobat pejalan, kita lihat lagi nih. Nah, ini yang Patung prajurit. Patung prajuritnya ya. Biasanya peralatan gitu. Kemarin tuh gue sempet pengen apa namanya bawa ini, tapi kemarin cuma dikasih pakaian sama pedang aja sama topinya aja ya. Nah ini Mungkin ini udah yang ini dia tempurung kelapa, dan itu salah satu fungsinya untuk mengantisipasi dari pemenggalan tadi. Karena dulu pemenggalannya tidak hanya seperti ini, tapi begini dia, harus ikut tangan sebelah kanan. Kenapa? Biar mudah dibawa lari. Jadi dia membawa itu begini. Iya, begini. Berarti ini kan untuk melindungi. Betul. Jadi supaya kepalanya nggak dibawa lari juga. Karena kemarin habis kejedot juga nih sama begini ya, pas lagi loncat. Betul, lumayan juga sih sakit gitu. Nah tentunya ini ada juga nih yang eksklusif. Ini nih, ini banyak banget nih bang ya. Nah ini apa nih bang? Sebenarnya ini peralatan penyuguhan sirih. Biasanya kalau ada tamu yang pertama kali disuguhkan adalah sirih. Sirih. Ya, sirih. Jadi kenapa sirih? Karena sirih, penyuguhan sirih merupakan penghormatan kepada tamu. Jadi bukan air, bukan rokok. Kalau sekarang mungkin diantara Ya, muda rokok ya. atau apa ya. Kalau ini lebih kepada tradisi daerahnya ya, tradisional banget di sini. Macam-macam banget di sini. Pernikahan wajib itu menyuguhkan wajib. sirih. Kalau pernikahan itu wajib. Pesta pernikahan menyuguhkan sirih kepada tamu. Oh gitu. Oke kalau gitu. Oke, sobat pejalan, masih ada lagi di sini. Iya. Jadi di mana lagi nih bang? Masih ada 4 ruangan lagi. Kita 4 ruangan lanjut. lagi. Ayo. Gua semangat banget, makin penasaran gua sama tempat ini. Oke sobat pejalan, ini ruangan kedua dan jujur pertama gue masuk menarik banget ya. Wah, ada apa Jadi ini topik ruang kedua yaitu tentang Owasapa Ulu, itu bahasa Nias ya. Bahasa Indonesianya berbagai pesta. Jadi di dalam ruangan ini kita menyaksikan berbagai artefak yang berkaitan dengan pesta-pesta. Ya, bisa kita lihat di sebelah sini. Sebelah sini ya. Ini ada namanya osa-osa, itu tempat duduk atau pusungan bangsawan pada saat pesta adat. Jadi Yang dia ini? duduk di atas ya. Ini dari berbagai daerah. Ini semua osa-osa. 1, 2, 3 osa-osa itu digotong. Dan bisa orang diorong ke keliling warga, apa keliling kampung. Iya. Dan pada saat itu dia dikasih gelar adat ya. Dapat gelar adat sebenarnya saja ya. Ada yang namanya Balugu, si Ila, si Ulu, Seperti marga gitu. Oh, Bukan? itu bukan seperti kalau di sana mungkin ada sultan, ada apa Oh, mungkin nah bahasa di sini seperti itu ya.
begitu jadi. Nah, terus apa lagi nih, Bang? Kita lanjut di sebelah sini. Sebelah sini. Kemudian di sini ada namanya, kalau namanya dulu ini osali ya. Osali itu sebuah peti, tapi tidak sekedar peti, Bang. Kenapa? Karena di atasnya ini duduk bangsawan untuk menyampaikan firman atau perintah kepada masyarakat. Kalau dibandingkan di zaman sekarang, osali itu gereja, Bang. Kenapa? Karena dulu ini tempatnya disakralkan, yang mana bangsawannya duduk di atas menyampaikan perintah, dan mereka percaya itu berasal dari leluhur mereka, makanya dikasih patung di belakang. Gitu. Dan ini masih satu set, Bang, ya? Masih satu set, dan di dalamnya biasanya disimpan barang-barang berharga seperti bom, piring. Tapi kalau sekarang mungkin udah berubah. Udah mulai berubah ya. Nah itu osali itu gereja kalau sekarang. Setelah osali itu sekarang gereja. Aku paham. Oke, aku Kalau paham. sekarang peti Ya, yang memang tetap memang seperti ini ya. dalam. Kemudian di sini ada tempat-tempat perhiasannya. Ini kotak perhiasan. Iya, tempat perhiasan emas. Ada yang dari batu dan itu khusus untuk menyimpan emas. Jadi mereka modelnya kayak China, Bang. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ngambil dipecahin dulu, apa enggak? Ada Oh, tutupnya? enggak, itu ada tuh. Ada tutupnya ya. Ini aku penasaran nih, Bang. Dari tadi itu tempat perhiasan juga, Bang. Perhiasan juga. Jadi kalau kita pikir berarti banyak. Wah, ini apa nih, Bang? Sama apa Miniatur juga? rumah adat ini dari Rumah adat. Ulugawo, Bawolato ya. Dia lebih ke selatan. Ini kalau dilihat dari wilayah administrasinya itu dari Kabupaten Nias. Dari Kabupaten Nias. Nah, itu ini nih, Bang. Celengan. Bentuknya kayak celengan ayam maksudnya. Ini apa ini? Ini mikrolitik namanya, batu-batu kecil tapi udah berumur. Dan ini menjadi simbol kebangsawanan. Biasanya diletakkan di atas menhir di depan rumah, dan itu menandakan bahwa si pemilik rumah itu termasuk kaum bangsawan. Jadi inilah yang mereka simpan di sana ya, menandakan bahwa mereka ini bangsawan. Terus dari sini kita kemana lagi nih? Di sini, Bang, ini ada takaran padi. Takaran padi. Iya, bentuknya kalau motor ya. Karena dulu sistemnya barter ya. Gitu. Nah, sebelahnya lagi kita lihat nih ada timbangan. Iya, ada timbangan emas ya. Ini ada alat untuk menimbang, biasanya berapa. Kalau sekarang berapa gram? Mereka pakai ini berapa batu ya. Batu ini ada berat gram-gramnya masing-masing. Ya bisa, itulah kesepakatan mereka dulu. Ini alatnya. Sampai sejauh ini kan masih ada, Bang ya. Dan itu ada uniknya, Bang. Itu ada kembang emas, dan mereka percaya dulu kalau diletakkan di tempat emasnya, warna emasnya semakin berkilau. Jadi memang dia, aku masih penasaran. Jadi si batu ini nanti salah satu ditimbangkan seperti emas. Seperti itu. Dan di sebelah emas. Sebelahnya emasnya. Unik banget ini sobat pejalan. Masih ada batu-batu kecilnya gini loh. Aduh, ini luar biasa. Nah, ini apa nih, Bang? Perhiasan perempuan ini ada kalung ya, ada anting-anting. Ada sisir dari kayu. Sisir dari kayu juga. Dari kayu. Ya. Unik banget ini, Bang. Ini sisir untuk hanya wanita yang menggunakan. Ada hairnet ini yang mungkin udah agak modern, nggak ada mani-mani. Tapi yang di tengah itu dari serat kulit kayu, Bang. Yang ini? Iya, hairnetnya. Wah, luar biasa banget ini. Hairnetnya dari kayu, serat kayu ya? Dari serat kayu, gila. Makin penasaran. Nah, ini apa nih? Topi prajurit ya biasanya itu. Bentuknya kayak Ya, hidung burung ya, burung. Ya. Dan sengaja dibuat seperti itu biar terlihat seram. Gitu. Apa di sini tuh kan terkenal dengan burung beo. Apa ya burung beo ya kan termasuk. Nah, khasnya situ kan. Apa ini ada menyerupai seperti itu? Kalau yang ini gogowaya, Bang. Gogowaya. Burung enggang. Burung enggang. Di sini juga ada. Ini pakaian juga ya, ini pakaian Itu pakaian untuk perempuan dan unik. Itu terbuat dari serat daun nanas dan serat kulit kayu, Bang. Dan itu ditenun. Ditenun dan itu Ini banget zaman dulu ternyata lebih gila. Sampai gua belum nalar nih. yang ini peralatan perang. Ini peralatan perang ya. Oh, ini memang sudah kelihatan peralatan perang. Ini dibuat dari kulit apa ini? Yang ini dari besi, Bang. Dari besi. Ini alat-alat, ada perisai, ada tameng ya, ada tombak.
Nah, kalau yang ini, wah ini Yang ini pakaian keseharian dari kulit kayu. semua dari Ada kulit yang kayu. masih alami, ada yang udah ditenun, ada yang lebih modern. Dan ini masih asli banget Masih ya. asli. Gila, ini harus dilestarikan. Ini kekayaan Indonesia ini. Ini benar-benar musuhnya beda. Nah, ini kan nggak boleh sih bang. Nah, itulah pakaian dari kulit kayu Bang. Dan itu dilapisi dengan seperti bukan pakis ya. Ini satu set, ini satu set ya. Wah, keren banget. Nah ini apa bang? Ini patung Sarambia. Jadi ini khusus ibu yang sudah melaksanakan berbagai tahapan keseharian bersama dengan anak dan cucu-cucunya. Oh jadi yang di bawah ini anak dan cucu-cucunya. Betul. Yang di tengah ini adalah ibunya. Dan itu khusus ibu yang sudah melaksanakan berbagai tahapan keseharian. Dibuat patung seperti ini. Oh, jadi mereka pasti punya ini ya. Nah kalau ini bang, Ini ada topi Mangkuno juga ya, topi Mangkuno. Kemudian ini patung seorang anak kecil ya? Atau bukan? seorang dewi namanya Inada Larise, dan hampir sama fungsi penggunaannya, cuma beda daerah dengan patung harimau tadi. Oh. Ini harimau ini Dari- benar-benar agak beda harimaunya. Tapi ini pakaian mereka ada patung dewi ya. Iya. Pamadaya Sembu kalau namanya di sana. Kalau yang ini Pamadaya Harimau. Pamadaya harimau yang ini. Ya, oh beda sama yang di sana ya. Itu yang di tengah Ini. ada piring keramik, tapi ini pengaruh dari Cina Bang. Nah, ini dia udah kelihatan bang. Aku sempat kemarin lihat kayak gini di Museum Istana Maimun. Dia ada keramik-keramik kayak gini juga, tapi dia bukan dari Cina kemarin. Dia ada yang dapat dari Jerman. Ya, ada selain dari Cina juga ada yang dari Belanda. Belanda Jerman. Ya, karena udah terlihat nih dari jenis model-modelnya lah ya. Ya, Sudah motifnya. bentuknya sudah benar-benar agak sedikit kekinian lah gitu. Betul. Nah, oke sobat pejalan kita ikutin terus. Kita lanjut ini mungkin lebih Ini nih sobat Peti. pejalan, jadi ini penasaran banget gua karena ini sebenarnya ada kayak peti, itu ada monyet, monyet ya Teh? ada yang kayak rusa di sana Ada kayak saya. Oh itu, nah ini gua penasaran banget sebenarnya ini apa sih? Gitu. Kita langsung tanya pakarnya. Oke. Mana Bang? Jadi yang ini Assinifola Lasara. Hmm. Ini peti jenazah yang berbentuk lasara, dan ini khusus untuk bangsawan. Ini khusus untuk bangsawan. Khusus untuk bangsawan. Jadi sebelah lasara itu sebenarnya yang ini, kepalanya ini, kepala lasara, dan itu menjadi simbol kebangsawanan. Tidak hanya saja di peti jenazah, tapi di rumah bangsawannya juga ada yang disebut kepala lasara. Kepala lasara. Nah, ini sama juga. Iya, sama. Ini yang udah replika, itu sebenarnya di dalam ada patung. Jadi dulu itu tidak dikubur, itu diletakkan aja di depan rumah. Ini tuh, Peti jenazahnya. aku kira ditaruh di Di- apa di ke hanya laut ke gitu kan? tidak. Oh enggak. Jadi hanya ditaruh aja. Diletakkan di depan rumah, cuma setelah masuk dunia Belanda dan Kristen itu diwajibkan dikubur. Jadi Tapi Sudah ada. tradisinya ini masih, ini yang kepala naga ini Masih tetap ada ya? Iya. sampai sekarang ini. Itu yang di Teluk Dalam. Kalau yang ini dari Gomo. Ini dari Gobok. Gomo. Oh beda lagi berarti ya? Beda lagi. Jadi kalau bangsawan model berdiri peti jenazahnya. Tapi sebelum dimasukin dalam peti jenazah itu dikasih di sini, ada peti jenazah. Kemudian anak laki-laki pertama berdoa supaya mengalir karisma dari wibawa rezeki dari orang tuanya. Setelah itu baru dimasukin di dalam peti dan mereka letakkan di depan rumah. Kemudian Dalam mereka kondisi tunggu seperti sampai busuk. Setelah Setelah busuk, busuk baru mereka ambil tengkorak, mereka bersihkan dan dimasukin di dalam kotak tengkorak. oh ini kotak tengkoraknya ya? Kotak tengkorak. Yang ini replika Bang, aslinya Iya, iya. kalau mau ini Ada itu di masih sini. ada di Lahusa Satua di Gomo. Di Gomo ya? wilayah Gomo. Tapi replikanya seperti ini Iya juga. seperti ini. Cuman besarnya mungkin lebih besar. Lebih besar dikit ya. Oke. Selain itu ini ada di atas lagi Bang. Apa ini di atas Itu ini? kursi jenazah juga. Itu Oh. digantung di atas pohon. Biasanya di rumah atau di perbatasan. Bayanginnya betapa seremnya coba. Selain Jadi itu, biasa digantung, Iya. taruh nggak dikubur gitu ya? iya. Nah itu ada juga dikasih tiang penyangga 4 bambu.
udah ditinggal begitu saja. Itu kalau orang Sulaka atau orang biasa. Jadi ini tuh hanya digunakan khusus untuk orang-orang Untuk bangsawan. bangsawannya. Dan dulu itu pada saat masuk agama, mereka terima, tapi tidak 100% mereka tinggalkan adat dan tradisi. Intinya seperti ini. Mereka itu ada salib di atas ya, tapi mereka masih menggantung juga itu jenazah. Masih ada jenazahnya ya? Iya. Gila. Ngeri banget. Gue kalau lihat langsung mungkin agak horor-horor gimana gitu ya. Aduh, jadi serem gini. Kita lanjut lagi ya. Oke, sobat pejalan. Jadi di sini tuh ternyata luar biasa banget, dan ini ruangan keempat. Ketiga. Ruangan ketiga yang bakal gue explore nih. Ada apa aja di sini, karena gila, makin dalam makin menarik, makin horor juga nih. Aduh, kita ngobrol-ngobrol langsung. Oke, jadi sekarang kita berada di ruang ketiga, topiknya yaitu tentang Fa'auri Seroma'eke atau hidup keseharian. Jadi di dalam ruangan ini kita bisa menyaksikan bagaimana hidup keseharian orang Nias, mulai dari tempat tinggal, peralatan untuk mata pencaharian seperti berburu, bertani, dan juga kegiatan keseharian mereka. Oke, jadi di sini ada. Seru banget ya? Iya, ini pondok, tempat tinggal sementara di kebun, di sawah. Oh, kalau aku di Bandung mungkin orang bilang saung. Oh iya. Kalau Nias OC, Bang. OC. Oh. Ini juga ya tingkat dia. Satu mungkin buat mandi, satu itu untuk dia singgah. Gitu ya. Nah, kalau ini sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi. Ada di depan, cuma ada. Nah, itu yang bagian tadi depan. Kalau persegi itu dari selatan. Ini aslinya dari Gomong. Ini aslinya dari Gomong. Dia pembedanya hampir sama kayak tempat yang tadi. Kalau yang di Teluk Dalam lebih tinggi lagi dia kan. Ini masih sedang. Ini masih agak uniknya, terus dia masuknya dari sini, kalau ini dari sini ya. Nah, ini agak unik nih. Dari Lahusa, ini yang dari Lahusa, tapi masih dari Nias. Ini dari Lausa. Nah, ini apa ini bang? Ini ada dibedakan. Dia papan ukir dan itu simbol besar. Kita lihat ada mahkota emas ya, kalung emas, anting emas. Dan di kiri kanannya itu ada patung monyet dan buaya. Itu simbol kekuasaan seorang. Oh, jadi simbol kekuasaannya adalah buaya dan monyet. Beda Iya, buaya sama monyet. Nah, kalau ini apa nih bang yang kecilnya? Yang ini tempat patung leluhur. Biasanya diletakkan di sini. Masuk ini juga. Yang ini bukan bang, ini patung makhluk halus, namanya Nadaoya. Jadi ada kepercayaan dulu kalau hujan panas orang lewat dan Nadaoya ini biasanya suka mengganggu, menghadang, dan orang yang melewati dia bisa demam. Oh, jadi sakit lah ya. Makanya dibilang kalau hujan panas ya jangan lewat hujan panas. Sakit. Wah, kemarin perjalanan gua ke sana tuh hujan panas kan. Berarti ketemu yang begini. Nah, ini yang di Teluk Dalam. Jadi di Teluk Dalam ada 3 tipe ya. Ini lebih tinggi di atas. Itu bangsawan itu ada kepala naga, jangan masuk dari bawah. Pertanda harus tunduk dan taat kepada penduduk. Kemudian kalau penduduk asli dan bukan bangsawan itu tampak kepala naga. dia kosong banget ya. Perbedaannya tidak ada apa ini. Kepala naga. Itu. Kepala naga. Tapi jangan masuk dari bawah. Jangan masuk dari bawah. Kalau ini jangan masuk dari bawah juga. Dari Cuman bawah juga. bedanya yang membedakan itu kepala naga. kepala naga dia. Itu pembedanya. Nanti kita lihat. Dan namanya beda juga. Ini disebut Omonifolasara. Kalau yang di situ Omotuho. Omonifolasara. Tumosara. Apa tuh? Omonifolasara. Omonifolasara. Memang agak susah penyebutan bahasanya sini, jujur. Kayak orang ngomong pakai bahasa Prancis ataupun Belanda gitu ngobrol. Agak-agak seperti itu lah pokoknya. Agak susah juga, tapi gue pelajarin juga ini. Kemudian untuk pendatang, jadi kalau saya buat rumah di desa itu, dia buat seperti ini. Jadi namanya itu salah ya. Jadi jangan masuknya itu dari samping. Dari samping ya. Walaupun posisinya seperti sama di depan pohon. Nah, kalau ini yang kecil, Ini dari daerah lain, ini dari Nias-Tengah, itu yang dari Ulu Moyo. Dan masih sederhana, masih seperti ini. Belum ada lagi klasifikasi dari.
Iya, dalamnya tuh gigit. Nah, aku ini apa nih bang? Nah ini kijang. Kijang. Nah, jadi kijang jadi itu ada saya cerita. Ini tapi agak panjang ya. Ini kijang. Sengaja dikasih di sini ya. Soalnya aku kalau lihat kayak gini, mestinya jadi gue kayak ngeliat mainan anak-anak yang dinaikin. Iya, gitu. makanya kadang kalau ada anak Suka naikin. sepertinya pada saya tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Ya. Karena bentuknya seperti mainan anak-anak. Anak-anak. Ini masih dari telur dalaman. Oh, dalam ini. Dalaman ya. Banyak banget. Ini juga sama ya. Sama. Terus nah ini. Ini apa bang? Apa sih? Yang ini peralatan pertukangan. Pertukangan ya betul. Aku lihatnya ini kayaknya buat kayu gitu kan. Ini buat bakar besi ya. Nah kalau ini untuk apa bang? Bor itu untuk bor untuk melubangnya. Berarti zaman dulu bornya udah ada bor juga dan bahannya seperti itulah. Ternyata emang benar-benar di sini tuh. Ini lebih serunya pak. Wah, Jadi apa dulu itu? sebelum ada agama ini beginilah cara pemenggalan kepala manusia. Oh dia bukan dari sini pengaruh ya? Iya, harus ikut tangan sebelah kanan. Itu yang tadi. Oh, Kayak ada iya. kepala. Oh dari itu gitu ya? Memang terkadang itu dia karena kalau panjang rambut dan rambut, tapi mereka lebih berharga kalau seandainya dipenggal seperti ini dan lebih mudah dibawa. Berarti dia kalau seperti ini posisinya dia jantung hilang. Ya bisa dikatakan seperti Iya itu. ya. Maksudnya begini kan? Ya, dada kita seperti ini jantungnya kan? Dan ini ada magic-magicnya. Jimat. Ya, jimat-jimat. Ini dipakai di kalungan. Ada yang kalungkan, ada gigi babi hutan juga. Ini apa ini bang yang kecil-kecil? Itu ada batu permata, koin, dan kain merah. Ini miniatur pemotongan patung yang Iya contohnya. ya. Ini juga sebenarnya. Jadi ini penggalnya segini lu bayangin udah segini hilang anjir. Nah, terus ini apa nih bang? Kemudian ini peralatan penerangan bang. Jadi dulu mereka menggunakan ini lampu ini dan mereka menggunakan minyak kelapa yang bertahan lama. Dan sumber apinya ini dari namanya fuyo, itu pembuat api. Oh di gini-gini ya dipasok-pasok itu kayak zaman dulu gitu. Kemudian ada batu api juga ya. Ya itu batu api yang pernah lihat. Nah ini asal mulanya dari sini dulu. Biar ini kebakar. Ya. Aku kira ini modelnya kayak ini kosok minta Keluar neraka. memberi 3 permintaan. Aku pikir gitu. Nah ini kayak alat musik nih. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional. Ada yang seruling ya, seruling, ada during dewe itu dimainkan dulu ya. Yang teng gitu kan? Iya. Oh ternyata inilah khasnya. Kerinding ya. Kerinding. Ah itu kan di Bandung pakai kerinding sering banget tuh acara. Oh ini jadi bentuknya. Baru sebenarnya gue tahu kerinding, cuman bentuknya gue baru tahu kayak gini gitu di sini. Ini ada doli-doli seperti kulintang ya. Ini gimana cara pakai, Pak? Itu dulu itu hanya 4, itu disusun di atas paha ya, dan dipukul. Cuma setelah mengenal tangga nada dan sekarang udah disesuaikan itu ada doli fasolasi. Dan ini ada yang lebih unik banget, tutuhao. Satu alat musik bisa menghasilkan 3 bunyi musik. Itu ada suara cana, gong, dan panggung. Wah, Satu alat alat musik. musik bisa jadi ada beberapa tadi berapa? Ada 3. Ada 3 ya, 3. Jadi ada 3 canang, gong, dan tambur. Ih, gila banget. Ini zaman dulu, bro, bukan zaman sekarang. Gila. Bang, aku penasaran sama yang rumah baju itu, Bang. Apa? Yang Ini nih. anyaman atau yang yang ini. Nah, Ini apa? ini peralatan untuk berburu juga, Bang. Menangkap ikan, untuk berburu babi hutan, berburu monyet. Intinya seperti ranjau-ranjau lah ya. Iya. Aku kira ini tadinya pakaian gitu, ternyata untuk aku buru. Bisa lah nanti gua buru cewek gua pakai gitu. Nah, ini peralatan dapur. Ini peralatan dapur. Terus ada lagi Bang, yang mana? Ini belum ya? Wah. Ini masih peralatan rumah tangga juga sih. Ini Bang. Itu pemeras sari tebu, Bang. Pemeras? Santan kelapa ini biasanya diangkat, di tengah baru diperas, ditekan. Bentuknya unik juga ya. Aduh, bikin nggak tahu fokus juga ini. Ini kan patung cewek. Gue lihat patung cewek. Tapi tiba-tiba kok bawahnya ada megang gitu. Sengaja dibuat Terus seperti seorang ibu memeras asi, katanya biar semakin bertambah banyak dan bertambah manis. Ya. oh ada artinya ya. Nah jadi nggak sembarangan ada filosofinya bro. Ini gimana tuh, Bang? Ini kukuran kelapa ya.
Ini tuh bang. Ini yang ini. Ya itu ukuran kelapa. Ukuran kelapa. Nah ini sampul. Yang ini apa bang? Ini apa ini bang? Itu kipas gabah padi, memisahkan padi yang berisi dan Ini agak tebal bang ya. Kalau ini? itu Buat peralatan bawahnya. pertanian ya. Oh, Untuk bawa bawah. Nah ini juga termasuk. termasuk semua ya untuk alat bawa mereka. Kalau yang ini jenis kerajinan tangan. Ini Jadi saya setelah dikumpul di sini menandakan jenis binatang liar yang ada di sini. inilah. Ini ya. Iya, monyet ya. Ini apa bang? Itu burung kelelawar. Rupa. Ini apa tadi bang? Itu ulat-ulat seperti kaki seribu ya. Sering dikasih nasihat kepada anak-anak, jangan seperti ulat lambat sekali. Harus Itu juga tuh pasti belum tentu nih orang-orang yang tahu juga ini gitu kan. Nah inilah bentuknya. Tapi memang segede gitu bang. iya. Oh, kalau segede ini kan yang gede. Oh tapi aslinya nggak segede gini ya. Iya. Oh gitu. Oke kita lanjut lagi. Nah teman-teman di sini unik lagi mungkin ini sedikit mengaitkan dengan beberapa negara mungkin di sini. Nah kita lihat yuk seperti apa di sini. Gimana nih bang? Ini pameran temporer tiap tahun, sekali 2 tahun atau sekali 3 tahun itu diganti artefak yang dipamerkan di ruangan ini. Jadi biasanya kalau di museum sama kita itu yang pertama, kedua, ketiga, kelima itu nggak bisa foto terkecuali sudah ngurus izin. Kalau di sini karena temporer itu ruang bebas. 12 foto. Oh berarti kalau video boleh ya? Iya, iya. Kemudian yang ini topinya sekarang itu tentang Vandenhoef. Belanda. Jadi ini kapal yang mengangkut para warga negara Jerman ke India. India. Iya. Jadi di tengah jalan dibom oleh Jepang. Ini ada. Jadi kejadiannya di sini. Kita dari sebuah waktu itu menuju ke India, tapi di tengah jalan dibom oleh Jepang, tidak jauh dari daratan Nias. Ini Jadi pulau apa bang? Bukan pulau ya lautnya ya? ini Pulau Simu. Nah, ini. Jadi ada yang terdampar di sini. Juga ya. Jadi warga negara yang ada di dalam itu, Jepang berpikir itu warga negara Belanda karena itu kapal Belanda. Padahal di dalamnya itu warga negara Jerman yang ditangkap oleh warga negara Belanda. Jadi seperti pengaduan ya. Unik banget ini. Jadi inilah beberapa misionaris yang ada di dalam kapal itu. Ada juga yang pernah berkarya di tahun ini. Mereka ini lah. Iya. Oh, jadi sempat berkarya di pulau ini. Yang unik-unik aja lah untuk yang ini. Ini ada sama semua dengan Ini sama juga. Ini sama. angka rumah adat asli ini Bang, yang ini. Dengan ornamen. Ini tuh. Apa? Rumah adat asli. Buatan manusia ya. Ada lagi bang. Ini kayak musiknya beberapa jenis alat musik nanti mungkin bisa dicoba atau Ini yang tadi tuh yang belum iya yang tersusun. benar-benar ngikutin dari prestasi dulu ya sekarang ya. Tadinya cuma 4. Ini Ini yang tadi. Nah ini yang satu alat bisa menjadi 3 suara alat musik. Kita lihat. Ada gongnya, ada canangnya. canang ya. Ini gongnya. Ini gong. Oh, yang ini tambung. Tambung. Tambur ya. Gila keren banget ini. Wah, ini seru banget nih. Wah,
kayak kalian. Bang, aku boleh coba nggak? Bisa. Nah, Biar bisa. oh, berarti lebar ya ini ya. Juga mudah. Wah, susah juga. Gimana tuh? Teng 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 teng. Dari bawah mungkin ting 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 ting. Oh, 1 2 2 1 2 1. 1 2 Atau bisa satu 1 2 3 4 5 6. Oh. Itu 2 1 2 1 2. Ininya? Ya, itu bisa juga dengan pas dia pukul 2. Ini oh. Wah, enak banget nih kalau lihat abangnya main. Ya lumayan. Ya, ini harus bisa ini. Modal kalau Ini kalau beli gini ada, Bang? dibawa ke Bandung udah bisa lah. Wah. Udah bisa. Aduh, ini Iya, di sini kita jual juga itu. jual juga ya? 350 satunya. Satu ini alat. Ini bambunya khusus ya sih? Khusus Bang. Itu tidak sembarang bambu. Pantes lah. Ini gitar. Iya, seperti itu. Keroncong Bang. Boleh ya. Iya. Nah, terus apa lagi, Bang? Ruangan terakhir Bang itu ada megalitik ya. Baik, saya ini hanya dekorasi biasanya yang dikasihkan untuk dekorasi ya. Kalau yang di ini yang di dalam ruang megalitik dan menggambarkan dulu itu zaman batu yang mana pada saat peneguhan status sosial bangsawan biasanya mereka melakukan mendirikan megalitik di depan rumah. Kenapa batu? Karena batu itu abadi selama-lamanya. Betul, tidak akan mati apa oleh rayap habis, tidak akan kecuali dia jatuh pecah gitu. Dan fungsinya ada banyak ini, ada yang sebagai tempat duduk. Tadi ada yang dari kayu Bang, ini Ada yang dari kayu. batu. Oh iya benar ya, ini yang Ini tadi. dari batu itu digotong juga Bang. Ini digotong juga. Digotong juga. Ini biasanya kalau pesta adat pertama kali, kalau yang berikutnya itu ada yang 3 kali. Yang lebih dari 1 kali. Ada 3 kepala ya. Yang ini ya, Itu. Kemudian di tengah itu tempat menari istri bangsawan. Namanya Gowenilare. Jadi istri bangsawan itu dia nari di situ. Nari, menyambut tamu, dan Menyambut tamu. kemudian itu yang menghir-menghir dan di atasnya ada mikrolitik. Yang mana tadi di ruang 2 kita lihat mikrolitik. Ya, benar ini. Simbol kebesaran kebangsawan. Nah, kalau yang ini Itu juga menghir. ini kebayang sih Bang, kalau saya punya istri saya ada tamu soalnya nari ya, kita kayak nggak ikhlas gimana gitu. Juga suruh nari kayak gitu. Tapi inilah tradisi di Pulau Nias ini sangat kaya banget, sangat apa ya, unik ya, unik dan mungkin nggak ada di negara lain bahkan atau di pulau lain belum tentu ada yang seperti ini ya. Jadi situs terbesarnya bisa kita saksikan di apalagi itu di Lahusagomo. Ini dari Lahusagomo. Ada situs terbesar di sana. Ih, keren banget sobat pejalan. Nah, terus kita mau kemana lagi nih? Oke, jadi ini ruangan terakhir. Oh, ini ruangan terakhir ya? Oh, saya. ya, oke. Maunya lihat lagi ya. Nah, jadi oke, sobat pejalan semuanya, jadi inilah situs sejarah yang dulu sempat hilang dan sekarang ini sudah diambil lagi kembali sehingga bisa diabadikan di Museum Pusaka Nias. Juga tentunya semoga video yang gua sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi wawasan yang lebih luas lagi buat sobat pejalan. Nah, tentunya setelah ini masih banyak lagi desa wisata, tempat wisata lainnya, kulineran, dan tempat-tempat eksotis lainnya yang ada di Pulau Nias ini yang bakal gue explore. Oke, kalau gitu sobat pejalan, mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Oke, jadi yang mau saya sampaikan terima kasih banyak atas Bang Max atas kunjungan di Museum Pusaka Nias dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi dan
bisa mempromosikan Museum Pusaka Nias dan Nias pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, sobat pejalan semuanya. Jadi sekian video untuk jelajah eksplor Museum Pusaka Nias ini. Sampai ketemu di perjalanan gue selanjutnya di perjalanan Max.